kita harus memiliki buah yang berkualitas. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau ketika saudara sudah menjadi orang yang berbuah yang berkualitas, maka saudara bisa mempertahankan ada hal ataupun ada dosa yang dilakukan oleh jemaat sehingga bisa membuat buahnya itu rusak atau buahnya itu busuk. Karena dosa itu berulang-ulang dilakukan. Tetapi saudara, hari ini kita adalah menjadi jemaat yang berkualitas dan menghasilkan buah serta mengasihi sesama, dan itulah perintah Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau itu saudara, kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kita harus tahu tujuan kita kemana ketika Tuhan sudah memanggil kita. Maka hari ini jemaat gereja Pentakosta yang ada di tempat ini harus memahami betul ketika nanti Tuhan sudah memanggil saudara, ketika Tuhan sudah memanggil saya dan saudara, dan kita mengerti kemana kita akan pergi. Mari kita buka dulu kita. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18. Haleluya. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2 ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat yang selanjutnya mengatakan, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat selanjutnya mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pembunuh mereka berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat yang 17 berkata seperti ini, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang sempurna di angkasa. Demikian kita akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang terakhir dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Haleluya. Haleluya. Maka saudara Bapak Ibu, firman Tuhan ini tegaskan, siapa yang hidup di dalam Kristus, maka ketika Tuhan turun, Dia akan mengangkat bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, perlu saudara ketahui, mulai hari ini hiduplah dengan Kristus. Katakan amin. Maka dikatakan saudara, wahai saudara, orang yang berduka cita, saudara harus mengetahui ketika orang itu meninggal, ketika orang itu meninggal dunia, lalu kemanakah dia akan pergi? Ayat yang ke-13 berkata, boleh ditampilkan. Ayat yang ke-13 ini berkata seperti ini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudaraku, dari ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menekankan ini kepada jemaat. Saudaraku, karena orang itu memperhatikan
Rasul Paulus ini memperhatikan banyak jemaat yang larut dengan kesedihan karena kedukaan. Bahkan saudara, karena kedukaan yang dia alami itu, dia bahkan tidak mau tahu dengan Tuhan. Bahkan tidak mau tahu dengan Tuhan sedang menopang dia. Tetapi ini ditekankan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara. Haleluya. Tuhan tidak mau engkau terjatuh. Tuhan tidak mau engkau sampai terpuruk dengan situasi apapun. Dan hari ini diingatkan bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Artinya saudara, Tuhan tidak membiarkan anak Tuhan jatuh sampai tergeletak. Haleluya. 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 Dan hari ini Bapak Ibu, jangan ragu, dan bahkan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya saudara, masalah boleh terjadi dalam hidupmu, rintangan boleh terjadi dalam hidupmu, bahkan persoalan sekalipun terjadi dalam hidupmu. Jangan karena persoalan itu engkau meninggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan karena permasalahan yang kau alami itu sampai kau menyalahkan Tuhan. Karena ini diingatkan oleh Rasul Paulus, supaya kamu tahu, mereka yang meninggal ini bukan hanya dipanggil Tuhan. Meninggal itu adalah yang mengalami pencobaan. Orang yang mengalami kesedihan, orang yang mengalami pencobaan, supaya tahu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tentunya kita harus memiliki pengharapan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita harus memiliki pengharapan seperti pujian kita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas dosaku. Dia gembala firman-Ku yang teguh. Yesus dia harapan. Bapak Ibu Saudara, artinya dalam hidup ini kita tidak boleh terlalu khawatir. Kita tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Kita tidak boleh berkata, aku tidak berguna lagi hidup ini, aku tidak mampu lagi untuk hidup ini. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun engkau berduka, sekalipun engkau mungkin mengalami pencobaan, sekalipun engkau mengalami permasalahan, hari ini Rasul Paulus menekankan, janganlah seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Tapi pengharapan itu selalu tumbuh bersama Yesus. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan kepada saudara ayat yang ke-14. Karena ini adalah ditekankan oleh Rasul Paulus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Amin. Bagaimana saudara kalau saudara tidak hidup di dalam Yesus? Bagaimana kalau saudara tidak tinggal di dalam Yesus? Apakah saudara akan hidup bersama-sama dengan Yesus? Maka hari ini Bapak Ibu, Tuhan masih memberi kesempatan. Perkara yang harus kita pikirkan adalah perkara yang di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan kita setiap hari harus diperbaharui oleh firman Tuhan. Yang ada di pikiran kita ini adalah hanya Yerusalem yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin. Ujian bahasa Batak mengatakan, diginjangan. Haleluya. Haleluya.
engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Maka pikirkanlah urusan dengan Tuhan. Tidak usah terlalu pusing. Tidak usah terlalu memikirkan yang lain. Yang ada di pikiranmu hanya Yesus saja. Haleluya. Karena kalau saudara hidup bersama-sama dengan Yesus, maka ketika nanti tiba hari penghakiman, maka saudara akan dibangkitkan. Ketika saudara meninggal ataupun ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, maka engkau selalu bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, selalulah hidup di dalam Tuhan. Tidak terlalu muluk-muluk. Saya kan orang berdosa Pak Pendeta. Sekalipun engkau berdosa, tetapi tetaplah engkau hidup di dalam Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Ayat yang ke-14 ini. Maka kita yang percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-15 mengatakan juga di dalam firman Tuhan ini. Ayat ke-15 supaya kita memahami betul. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Haleluya. Maka ini perlu diperhatikan kepada setiap orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Maka ini ditekankan juga, kami katakan ini kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka selalulah hidup di dalam Tuhan. Kecewa mulai engkau rasakan hari ini. Kecewa mulai engkau lewati hari ini. Tapi semua sampaikan, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan menjadi manusia yang berkualitas. Katakan amin. Katakan dulu, you berkualitas. You berkualitas. Haleluya. Bahasa Bataknya mengatakan ente berkualitas. Haleluya. Haleluya. Katakan dulu, ente berkualitas. Ente berkualitas. Tunduk, jangan sampai kan ditunduk. Nah, ente berkualitas. Haleluya. Haleluya. Siapa yang tidak mengatakan untuk berkualitas berarti dia tidak berkualitas. Ya? Bilang dulu sekali lagi, ente berkualitas. Ente berkualitas. Maka saudara adalah produk kalau saudara tidak ngomong itu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Engkau pasti berkualitas. Haleluya. Nah, dan Bapak Ibu Saudara, kepada yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya saudara, engkau tidak akan pernah ketinggalan sedikit pun. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan, kalau engkau selalu mencari Tuhan hari demi hari, dan bahkan engkau diperbaharui setiap hari, maka engkau juga akan menjadi pilihan Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya mengatakan, ayat 16, Bapak Ibu Saudara, semakin diperdalam, semakin ditekankan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Katakan amin. Amin. Artinya yang mati dalam Kristus itu adalah yang menaruh hidupnya kepada Kristus. Katakan amin. Amin. Yang mementingkan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia lebih penting Tuhan daripada yang lain. Artinya bukan kita tidak bisa bekerja. Saudara bekerja silakan saja. Saudara mencari nafkah silakan saja. Tapi saudara jangan sampai meninggalkan Tuhan satu detik. Haleluya. Haleluya. Jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan karena engkau sakit hati. Jangan rusak hubunganmu dengan Tuhan karena engkau kecewa, karena engkau tersinggung, karena engkau tidak terima, karena engkau dan sebagainya, lalu engkau rusak hubunganmu dengan Tuhan. No. Hari ini Tuhan katakan, maka
dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jika bunyi sangkakala, jika bunyi sangkakala, jika bunyi sangkakala, jika bunyi sangkakala, itulah dia. Haleluya. Amin. Biasanya Bapak Ibu, kalau orang-orang yang berada di mereka ada namanya sangkakala, dibunyikan sangkakala itu karena saudara sebagai anak Tuhan harus mengetahui bunyi sangkakala itu seperti apa. Nanti kita akan berusaha untuk mengundang orang membunyikan sangkakala di tempat ini. Amin. Kalau saudara sudah mendengar itu, maka saudara akan mendengarkan kedatangan Tuhan. Ketika sangkakala pertama dibunyikan, maka akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Maka akan terjadi yang tidak pernah terjadi, akan terjadi. Itu adalah tanda kedatangan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lagi ada orang yang mentel-mentel, jangan lagi ada orang yang mantik-mantik, jangan lagi ada orang yang gampang-gampang merdadi. Gara-gara sedikit merdadi, Tuhan sudah mulai. Amin. Tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu. Tahu merdadi kan? Tahu ngapa? Tidak ada lagi. Yang hanya kita pikirkan adalah Yesus adalah Yesus. Jawaban dalam hidup. Yesus jawaban yang berubah. Katakan dulu belakangmu, depanmu, jangan ngapa. Jangan ngambang. Haleluya. Jangan ngambang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Maka Bapak Ibu, kalau saudara ada di dalam Kristus, maka ketika Tuhan datang nanti, Tuhan akan membangkitkan itu. Semakin dalam lagi ayat yang selanjutnya berkata, ayat yang selanjutnya, supaya ya sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal agak dibesarkan, ya. Dari ayat yang ke-16 sekarang ayat ke-17, ya. Sesudah itu kita yang hidupnya masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Maka Bapak Ibu, betapa sungguh luar biasa engkau selalu hidup dalam Tuhan. Ketika Tuhan datang, saudara akan bersama-sama mereka dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Maka terjadilah kerajaan 1000 tahun. Orang yang belum menerima Tuhan akan ada nanti kerajaan 1000 tahun. Mereka akan masih tinggal di dalam dunia ini. Tapi orang yang hidupnya di dalam Kristus akan diangkat bersama-sama. Ada pertemuan di udara. Ada lagunya. Kita bernyanyi. Ada pertemuan di udara. Pertemuan lagi. Saya bertemu di sana. Jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah gembira. Dan anak-anak yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, maka saya mau sampaikan kepada saudara supaya tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Belum ini akhirnya saudara. Setelah engkau sudah diangkat nanti ke dalam udara sampai menantikan 1000 tahun, orang yang berbuat jahat
orang yang suka ngambek, orang yang suka menipu, orang yang suka membuat status yang tidak baik, orang yang selama yang baik segala macam akan tinggal di dunia serupa. Maka ada antikristus untuk menyiksa dia. Tapi juga Tuhan beri pengharapan. Apakah engkau masih percaya Yesus? Apakah engkau menerima tanda itu? Tanda 666. Kalau engkau tidak mau menerima tanda itu, maka engkau pun akan diangkat dalam pertemuan di udara. Haleluya. Amin. Setelah pertemuan di udara akan dihadiri, akan dihitung satu persatu perbuatan dosa saudara, perbuatan baik saudara akan dihakimi satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Haleluya. Mari lagunya juga karena hari akhir ini saya suka bernyanyi. Hanya Tuhan yang tahu semuanya, hilangnya jalan yang kita lalui. Bagi mereka haleluya. Maka Bapak Ibu tidak ada yang tersombong. Maka saya mau sampaikan, kalau ini pernah kau lakukan hari ini kau berhenti, katakan amin. Amin. Kalau engkau pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, engkau minta ampun kepada Tuhan, Ampun. maka Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-17. Sesudah itu ayat yang ke-17 berkata, firman Tuhan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18 berkata seperti ini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara lakukan firman Tuhan ini. Selalu hidup di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan terus menerus. Engkau harus tahan banting. Engkau harus kuat. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat yang 1 Korintus 16 ayat yang 13 berkata, berjaga-jagalah dengan iman. 1 Korintus 16 ayat 13. Waspadalah dan bertindaklah seperti laki-laki dan tetaplah kuat. Katakan amin. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Katakan amin. Amin. Katakan dua ketanganmu, saya kuat. Kuat. Saya kuat. Saya kuat. Haleluya. Maka ketika Tuhan datang nanti, engkau akan menjadi pewaris kasih karunia yang berat. So, amin.